Tutorial Kuliah Hukum Acara Pidana. Topik ke-9 dari 30 topik. Kompetensi pra-peradilan. Disediakan oleh Global Tutorial. Istilah pra-peradilan di Amerika Serikat lebih dikenal dengan istilah pre-trial. Namun, terdapat perbedaan antara lembaga pra-peradilan dengan lembaga pre-trial, yaitu di mana lembaga pre-trial memiliki kewenangan untuk meneliti ada atau tidak adanya dasar hukum yang cukup untuk mengajukan suatu perkara pidana di depan pengadilan. Sedangkan lembaga pra-peradilan, ruang lingkup kompetensinya bersifat limitatif sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 77 huruf A dan B KUHP dan pasal 95 KUHP, yaitu A. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan. B. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. C. Memeriksa dan memutus ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. D. Memeriksa dan memutus terhadap tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan. E. Memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri. Berdasarkan ruang lingkup kewenangan tersebut, maka pada dasarnya, lembaga pra-peradilan berfungsi sebagai lembaga yang melakukan pengawasan secara horizontal terhadap tindakan yang dilakukan oleh instansi kepolisian selaku penyidik dan instansi kejaksaan selaku penuntut umum. Oleh karena itu, pra-peradilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, abuse of power, dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Wewenang pra-peradilan seperti yang telah dikemukakan terdahulu dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pasal 78 KUHP. Hal ini dinyatakan secara tegas juga di dalam pasal 1/10 KUHP bahwa pra-peradilan adalah semata-mata wewenang pengadilan negeri. Akan tetapi, kalau dikaitkan dengan bunyi pasal 83 ayat 2, ternyata ada wewenang pengadilan lain yaitu pengadilan tinggi yang dapat memberi putusan akhir atas putusan pra-peradilan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Menurut Estanu Subroto menyatakan bahwa keberadaan lembaga pra-peradilan sebenarnya memberikan peringatan a. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang. B. Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia. C. Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu. D. Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan. E. Kejujuran yang menjiwai KUHP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka. KUHP menerapkan lembaga pra-peradilan untuk melindungi tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka, di mana lembaga pra-peradilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu. Alasan untuk mengajukan tuntutan pra-peradilan diatur di dalam pasal 77 KUHP yaitu mengenai a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dari pasal 77 KUHP di atas, maka yang menjadi alasan untuk mengajukan suatu perkara sebagai perkara pra-peradilan yaitu 1. Mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan, sebagaimana diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 31 KUHP. 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Dalam hal ini penghentian penyidikan atau penuntutan terdiri atas a. Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, demi kepentingan umum, yang artinya penghentian itu dilakukan berturut-turut oleh penyidik atau penuntut umum karena masih perlu menemukan bukti lain. B. Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan demi hukum yang dapat terjadi karena untuk perkara yang bersangkutan, karena telah daluarsa. Karena tidak ada pengaduan pada delik aduan atau pengaduannya dicabut, karena tersangka, terdakwa meninggal dunia. Karena keliru orangnya, error in persona. Karena nebis in idem. Karena bukan perkara pidana,
Peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum telah dicabut. 3. Tindakan lain. Yang dimaksud dengan tindakan lain di sini yaitu tindakan-tindakan upaya hukum lainnya seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian material. Tindakan lain ini dimasukkan dalam pasal 95 ayat 1 KUHP secara rinci dapat dilihat dalam penjelasannya yang menyatakan kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan. 4. Ganti kerugian. Mengenai ganti kerugian diatur dalam pasal 1/22 KUHP yaitu, ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan. Penangkapan yang dilakukan terhadap seseorang harus memenuhi syarat material maupun syarat formil. Dalam pasal 17 KUHP, diterangkan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam pasal 19 ayat 2 KUHP, diterangkan bahwa terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Berdasarkan pasal 17 dan pasal 19 ayat 2 KUHP, dalam melakukan penangkapan harus ada 3 syarat yaitu ada dugaan keras melakukan tindak pidana, bukti permulaan yang cukup, dan tindak pidana yang ia lakukan termasuk kejahatan bukan pelanggaran. Menurut Loebi Lukman, dalam pengujian sah atau tidaknya suatu penangkapan, hakim pra-peradilan harus melihat kepada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat formil ataupun material yang diatur dalam KUHP. Meskipun hakim pra-peradilan hanya berfungsi sebagai examinating judge saja, maka dalam mengeksaminasi sah atau tidaknya suatu penangkapan haruslah juga dilihat dasar dari dilakukannya penangkapan yakni adanya bukti permulaan yang cukup. Dalam hal ini tidak lain maka harus juga dilihat syarat material suatu penangkapan. Meskipun harus pula diperhatikan bahwa bukti permulaan yang cukup bukanlah berarti memang nyata-nyata tersangka telah melakukan suatu tindak pidana, ketika pembuktian apakah tersangka memenuhi semua unsur tindak pidana yang dituduhkan kepadanya adalah wewenang dari hakim pengadilan negeri. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penahanan. Seperti halnya dalam masalah penangkapan, hakim pra-peradilan dalam memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penahanan tidak hanya memeriksa syarat formil saja seperti surat perintah penahanan, tetapi juga memeriksa syarat material seperti dasar dilaksanakannya penahanan. Hakim pra-peradilan juga harus memperhatikan jangka waktu penahanan yang diatur dalam KUHP. Apabila dikaitkan dengan wewenang penahanan yang dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, dan berdasarkan dengan ketentuan pasal 82 ayat 1d KUHP, secara tersirat disebutkan bahwa batas waktu pra-peradilan adalah sampai pada perkara tersebut diajukan ke pengadilan, maka penahanan yang diperiksa oleh hakim pra-peradilan adalah penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Terdapat beberapa alasan mengapa penyidik melakukan penghentian penyidikan yang telah dimulainya, yang secara limitatif telah diatur dalam pasal 109 ayat 2 KUHP, yang terdiri atas a. Tidak terdapat cukup bukti. b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. c. Penyidikan dihentikan demi hukum, misalnya nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena daluarsa. Perihal penghentian penyidikan tersebut, kemudian diberitahukan kepada penuntut umum disertai dengan alasan-alasan dan hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan. Selain kepada penuntut umum, penyidik juga memberitahukan perihal penghentian penyidikan kepada tersangka atau keluarganya. Penyidik merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana. Apakah suatu tindak pidana akan dilanjutkan atau dihentikan penyidikannya sangat tergantung kepada penyidik. Oleh karena itu sudah sepatutnya bila ada pengawasan terhadap tindakan mereka terutama dalam hal dihentikannya penyidikan. Pentingnya putusan pra-peradilan yang menyangkut penghentian penyidikan itu dapat dibuktikan dalam hal dapat dimintakannya upaya hukum berupa meminta putusan akhir ke pengadilan tinggi atas putusan pra-peradilan tersebut. Apabila tidak ditemukan dalam putusan pra-peradilan tersebut, terhadap keabsahan penangkapan atau penahanan. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Penghentian penuntutan terhadap tersangka dapat dilakukan oleh penuntut umum dengan alasan sebagai berikut. A. Tidak terdapatnya cukup bukti pada perkara yang bersangkutan. B. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana. C. Perkara ditutup demi hukum, seperti nebis in idem,
Pasal 76 KUHP, terdakwa meninggal dunia. Pasal 6 KUHP, atau daluarsa. Pasal 78 KUHP. Penghentian penuntutan menurut penjelasan Pasal 80 KUHP dimaksudkan untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui suatu pengawasan horizontal. Sama halnya dengan pemeriksaan keabsahan penghentian penyidikan, maka jika putusan pra-peradilan menetapkan bahwa tindakan penghentian penuntutan yang dilakukan penuntut umum tidak sah, masih dapat dilakukan upaya hukum berupa putusan akhir ke pengadilan tinggi di dalam daerah hukum yang bersangkutan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 83 Ayat 2 KUHP. Tapi jika ada alasan baru, yang berdasarkan penjelasan Pasal 140 Ayat 2, huruf D KUHP, diperoleh penuntutan umum yang berasal dari keterangan tersangka, saksi, benda atau petunjuk yang baru kemudian diketahui atau didapat, maka tidak tertutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk kembali melakukan penuntutan atas tindak pidana yang disangkakan terhadap seorang tersangka. KUHP memberikan hak kepada pihak ketiga dan penyidik untuk mengajukan permintaan pemeriksaan pra-peradilan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, apabila ia tidak menerima penghentian penuntutan tersebut berdasarkan atas Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP. Memeriksa dan memutus ganti rugi dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Ganti kerugian yang dapat diberikan dalam pra-peradilan adalah salah satu dari 3 jenis ganti kerugian yang dikenal, yaitu A. Ganti kerugian bagi mereka yang ditahan tanpa sah. B. Ganti kerugian setelah putusan herziening. C. Ganti kerugian bagi korban. Wewenang hakim pra-peradilan adalah menetapkan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Kelebihan dan tujuan lembaga pra-peradilan. Lembaga pra-peradilan yang terdapat di dalam KUHP sebenarnya identik dengan lembaga pre-trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip habeas corpus yang pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang. Menurut Adnan Buyung Nasution, terdapat beberapa kelebihan yang berkenaan dengan keberadaan lembaga pra-peradilan ini, yaitu, pertama, sidang pra-peradilan yang diadakan atas permintaan tersangka atau terdakwa ataupun keluarganya atau pula atas kuasanya merupakan suatu forum yang terbuka. Dipimpin seorang hakim atau lebih untuk memanggil pihak penyidik atau jaksa penuntut umum yang telah melakukan upaya paksa agar mempertanggungjawabkan tindakannya di muka forum yang bersangkutan, apakah benar-benar beralasan dan berlandaskan hukum. Dengan sistem pengujian melalui sidang terbuka ini, maka tersangka atau terdakwa seperti halnya dalam habeas corpus art, dijamin hak asasinya berupa hak dan upaya hukum untuk melawan perampasan atau pembatasan kemerdekaan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh penyidik ataupun penuntut umum. Dalam forum itu penyidik atau penuntut umum wajib membuktikan bahwa tindakannya sah dan tidak melanggar hukum. Untuk keperluan tersebut tentu saja pihak penyidik ataupun penuntut umum harus membuktikan bahwa dia memiliki semua syarat-syarat hukum yang diperlukan, baik berupa syarat-syarat formal maupun material, seperti misalnya surat perintah penangkapan atau penahanan, adanya dugaan keras telah melakukan tindak pidana yang didukung oleh bukti permulaan yang cukup, ataupun dalam hal penahanan dengan alasan yang nyata dan konkret, bahwa si pelaku akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya. Kedua, melalui forum pra-peradilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan dan akuntabilitas publik yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas publik ini, maka dapat dicegah timbulnya praktek-praktek birokrasi yang tertutup dan sewenang-wenang dalam menahan orang ataupun memperpanjang penahanan, juga dapat dicegah terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses membebaskan penahanan. Melalui forum terbuka ini, masyarakat dapat ikut mengontrol jalannya proses pemeriksaan dan pengujian kebenaran dan ketepatan tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menahan seseorang ataupun dalam hal pembebasan, mengontrol alasan-alasan dan dasar hukum hakim pra-peradilan yang memerdekakannya. Dengan demikian, keberadaan lembaga pra-peradilan di dalam KUHP bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kata lain, pra-peradilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut sudah merupakan hal yang bersifat universal dalam setiap negara hukum. Karena pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu esensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum. Kelemahan pra-peradilan. Pra-peradilan berdasarkan Pasal 78 Ayat 1, KUHP merupakan lembaga yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHP.
Ada beberapa permasalahan yang timbul di dalam praktek yang kemudian justru menjadi kelemahan dari pra-peradilan seperti selama ini pra-peradilan terlalu mengedepankan formalitas sehingga kurang bisa mengungkap kebenaran yang didalilkan pemohon. Menurut penelitian Komisi Hukum Nasional, secara normatif ada 4 kelemahan dasar pra-peradilan yaitu 1. Proses pengadilan atas pra-peradilan hanya dapat dilaksanakan jika ada pihak yang menggunakan haknya. Selama tidak ada pihak yang menuntut, hakim tidak dapat menguji sah tidaknya tindakan penyidik dan penuntut umum. Dalam pra-peradilan, hakim bersifat pasif. Ia baru dapat memeriksa bila ada inisiatif. Dalam pemeriksaan tentang sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, inisiatif datang dari tersangka, keluarga, atau kuasanya. Untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, inisiatif datang dari penyidik, penuntut atau pihak ketiga. Lalu, untuk permintaan ganti kerugian, inisiatif datang dari tersangka atau pihak ketiga. 2. Hak tersangka, keluarga, atau kuasanya dapat gugur jika perkara pidana telah mulai disidangkan. Pasal 82 ayat 1, huruf D KUHP menegaskan dalam hal perkara sudah diperiksa pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan permintaan pra-peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. 3. Tidak semua upaya paksa dapat diuji hakim, sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa saja yang berwenang mengujinya. Sementara, hakim hanya memperhatikan pemenuhan syarat formal, dan tidak menyebut syarat material. 4. Lembaga pra-peradilan saat ini merupakan transplantasi dari konsep habeas corpus. Ternyata, baik substansi maupun mekanisme yang diatur KUHP tidak sesuai dengan konsep dasar menurut habeas corpus. Akibatnya, hakim tidak efektif mengawasi penggunaan upaya paksa dan kesewenang-wenangan penyidik atau penuntut umum. Demikianlah materi topik ke-9 tutorial hukum acara pidana. Channel Global Tutorial sangat bermanfaat bagi yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.